Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Sally Sregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Ya pemirsa, demonstrasi pro-Palestina di berbagai universitas di Amerika Serikat terus berlanjut dan berkembang. Yang terbesar di Universitas Columbia dan mahasiswa menuntut universitas memutus hubungan finansial dan akademis dengan Israel. Aksi protes pro-Palestina di Columbia University sebenarnya telah berlangsung lama semenjak bulan Oktober tahun lalu. Namun aksinya semakin masif dan bahkan berujung dengan penangkapan ratusan mahasiswa Columbia University oleh pihak kepolisian yang mendirikan tenda-tenda yang berkemah di wilayah utama Columbia University seperti ada di belakang saya saat ini. Sampai dengan Kamis 24 April, area kampus masih ramai dengan demonstran. Terdapat puluhan tenda, poster-poster, dan bendera Palestina. Di antara ratusan mahasiswa yang mengikuti protes, seorang mahasiswa berasal dari Indonesia. Ardi membuat wadah bagi mahasiswa Indonesia yang ingin berkontribusi dalam protes ini. Namanya Indonesian Diaspora for Palestine. Nah, tujuan utamanya sih sebenarnya dari forum ini adalah kita mau ikut solidaritas gitu ya sama teman-teman yang ada di Encampment. Terus kita juga tahu bahwa sama kita punya view yang sama gitu. Kalau misalkan ya penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Terdapat beberapa tuntutan mahasiswa, diantaranya memutus hubungan finansial dengan perusahaan dan institusi yang mengambil untung dari pendudukan Israel di Palestina, memutus hubungan dengan universitas-universitas di Israel termasuk Tel Aviv University, dan menyerukan gencatan senjata permanen. Akses keluar masuk kampus sekarang semakin dibatasi semenjak tensi di dalam kampus Columbia University ini meningkat, seperti gerbang yang ada di belakang saya ini yang secara khusus ditutup. Kabar bahwa pihak kampus akan mendatangkan Garda Nasional untuk menertibkan demonstran ditepis oleh Columbia University. Mereka juga menyatakan pihaknya masih berdialog dengan para mahasiswa. Sebagian mahasiswa Yahudi merasa terancam akan protes yang terus berlangsung. It's very scary. I can't concentrate during the class because they're screaming all day. I'm scared to say that I'm Jewish because I don't know they're extremists. They were holding pictures and supporting Hamas. Sementara mahasiswa Yahudi lainnya termasuk Aharon justru terlibat dalam demo pro-Palestina. We care about our Jewish communities. We come from Jewish communities where we're also active in large part. Being a part of those communities does not mean that we are not for Palestinian liberation. It does not mean that we do not understand what's going on with the humanitarian crisis in Gaza. Demonstrasi pro-Palestina tidak hanya berlangsung di Columbia University, tapi juga menyebar di kampus-kampus top lainnya di Amerika Serikat seperti New York University, Yale, dan MIT. Kamis dini hari, perkelahian antara polisi dan pendemo terjadi di Emerson College di Boston saat polisi menggusur tenda mahasiswa. Ketegangan antara pihak keamanan dan mahasiswa juga terjadi di University of Texas di Austin dan University of Southern California di Los Angeles. Kegiatan belajar mengajar saat ini dilakukan secara hibrida akibat intensitas ketegangan yang semakin menguat. Akibatnya, mahasiswa sebagian melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring, ada juga yang melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, sampai dengan akhir tahun ajaran yang akan berakhir pada pekan depan. Dari New York dan Washington DC, Randy Wicaksana dan Valdia Baraputri, VOA. Tak hanya itu pemirsa, sekelompok aktivis berharap dapat mematahkan blokade Israel di Gaza dengan armada kapal yang membawa bantuan bernama Freedom Flotilla Coalition. Tetapi perjalanan flotilla tertunda karena tekanan dari berbagai negara. 3 kapal bersandar di dermaga Istanbul, Turki, termasuk kapal kargo Akdeniz, dengan lebih dari 5.000 ton bantuan ke jalur Gaza, termasuk pasokan medis dan makanan. Tapi keberangkatan kapal-kapal yang tergabung dalam Freedom Flotilla tertunda dari rencana semula 21 April. Di pihak flotilla sendiri menang ada beberapa izin yang belum keluar dari pihak Turki dan juga pengecekan barang bantuan yang akan dikirim ke Gaza itu sendiri. Dan itu membutuhkan 1 atau 2 hari dari sekarang. Tekanan itu selalu ada setiap hari diberikan ke pemerintah Turki bahwasanya dari pihak Israel sendiri melarang untuk kapal ini berlayar menuju Gaza. Merespon pertanyaan VOA, Wakil Deplu Amerika Serikat menyarankan agar para aktivis menggunakan cara lebih aman untuk menyalurkan bantuan.
As it relates to the Freedom Flotilla, look, we welcome any country or any entity wanting to do more to help alleviate the suffering in Gaza. We just believe that this kind of assistance that is ultimately destined for Gaza, it needs to be transmitted through the legitimate crossings and established channels. Amerika Serikat sendiri mengupayakan penyaluran bantuan ke Gaza, termasuk dengan dermaga terapung. Pelayaran Freedom Flotilla kali ini dibayangi upaya serupa tahun 2010 lalu, saat flotilla dengan 6 kapal berupaya tembus ke Gaza dengan membawa 10.000 ton bantuan kemanusiaan. Namun Israel mencegat dan menyerang salah satu kapal berbendera Turki dan menewaskan 10 relawan sehingga membuat tegang hubungan Israel dengan Turki. Anne Wright adalah koordinator US Boat to Gaza, salah satu anggota koalisi Freedom Flotilla. Sebelumnya kepada VOA ia menyebutkan bahwa armada kapal ini berniat menekan Israel untuk membuka blokade terhadap Gaza. We are not going on a suicide mission, that's for sure. But we also feel it's important that we put pressure on the Israelis that they cannot continue this, and this is a worldwide international citizen initiative to put pressure on Israel. Para relawan juga telah mendapat pelatihan menghadapi segala kemungkinan. Diajarkan bagaimana cara menyikapinya, bahwa kita memang para aktivis yang tanpa senjata, kemudian juga kita diminta tidak melawan, lebih ke arah safety buat kita semua. Sebelum kita berangkat dari pihak panitia juga memang warning atau peringatan bahwa misi ini kemungkinan akan terjadi 1, 2, 3 gitu ya, kalau memang tidak berhasil. Sebagian analis khawatir dengan potensi terulangnya pencegatan seperti 14 tahun lalu. But obviously this is a very intense time now in Israel, and also I would be very careful and hope that the authorities are in both sides are aware of what they need to do to make sure that this will not escalate into violence. Freedom Flotilla kali ini diselenggarakan oleh sejumlah organisasi kemanusiaan internasional dan Turki dan melibatkan relawan kemanusiaan dari sedikitnya 40 negara, termasuk Indonesia dan Amerika Serikat. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, peritel online asal Tiongkok meramaikan dunia e-commerce Amerika Serikat dengan menawarkan harga banting dibandingkan peritel lokal. Namun kehadiran kedua peritel juga mendapat respon negatif, sebagian dari konsumen dan anggota Kongres Amerika Serikat. Sebuah toko online relatif baru hadir menawarkan diskon besar-besaran. Temu bermarkas di Boston, tapi didirikan perusahaan Tiongkok. A makeup brush that you would buy for your foundation can be as expensive as $50 at a Sephora or some other makeup place. However, I just recently bought one for $5 and it works even better than the one that I had. Menurut Janelle, Temu pintar membuat pembeli ketagihan. It kind of is addictive in the way that it has like a gamified app where you get these deals. Satu lagi perusahaan e-commerce berharga banting yang didirikan perusahaan Tiongkok adalah Shein. Shein kini bermarkas di Singapura dan memiliki model usaha mirip Temu. Besides selling online, they also do not really advertise that much. They use influencers. They use what we call social commerce. So they use Instagram, TikTok, Facebook to promote the products. Shein menawarkan produk fast fashion bekerja sama dengan pabrik di Tiongkok dan memproduksi barang dalam jumlah kecil. Penjual online ini juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan guna memantau selera konsumen. Which product do they browse? Which product do they buy? Then they try to monitor the trend. If the season trend is really taking off, then they will immediately ask the factory to mass produce those products. Analis mencermati alasan harga bisa didiskon begitu masif adalah celah hukum perpajakan AS yang memungkinkan impor barang bernilai kurang dari $800 tanpa dikenai bea impor. Keberadaan sejumlah peritel online asal Tiongkok di Amerika Serikat kembali mengundang perhatian anggota Kongres Amerika setelah Temu menayangkan sebuah iklan di tengah siaran langsung pertandingan puncak football atau Super Bowl yang merupakan siaran langsung yang setiap tahunnya selalu ditonton paling banyak warga Amerika Serikat. Selain itu, sejumlah anggota Kongres juga mencurigai bahwa Temu dan Shein mungkin melanggar perundangan di Amerika Serikat yang melarang dijual belikannya produk hasil kerja paksa minoritas Muslim Uyghur di Tiongkok.
Juru bicara Shein membantah mentoleransi penggunaan pekerja paksa, sementara Temu belum merespons permintaan komentar dari VOA. Kadang harga murah membawa risiko sendiri. I've actually had an order that got lost. You're just kind of willing to take that chance for the prices that you pay because it's crazy cheap. Keluhan yang sering dibawa konsumen ke lembaga akreditasi Better Business Bureau sering terkait buruknya kualitas produk, pengiriman, maupun layanan konsumen. Tapi menurut analis, ini tak akan membuat konsumen jera. American consumers like good deals, so these kind of good deals are difficult to beat. Di tengah tingginya laju inflasi, pengamat mencermati konsumen Amerika semakin rajin mencari diskon. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, industri film Nigeria berkembang pesat dengan produksi mencapai 1.000 film per tahun, sehingga menjadi yang terbesar kedua di dunia setelah Bollywood di India. Pada Desember lalu, sebuah film Nigeria memecahkan rekor box office domestik, dan hal ini semakin mendorong optimisme para insan film negara tersebut. Sinias asal Nigeria, Paul Cast, melakukan sentuhan akhir untuk film terbarunya berjudul Just the Two of Us. Proyek ini rencananya akan dirilis pada bulan April, dan Paul berharap film ini akan sukses besar. Storyline was mainly around a couple and how they were able to go through their journeys and go through lots of highs and lows, mainly trying to typify the kind of struggle that could come in when people are in relationships. Paul adalah mantan mahasiswa psikologi yang memulai karir filmnya pada tahun 2019. Dari segi produksi, industri film Nigeria yang disebut Nollywood adalah yang terbesar kedua di dunia setelah Bollywood di India, dengan memproduksi lebih dari 1.000 film setiap tahunnya. Desember lalu, film Nigeria berjudul A Tribe Called Judah menjadi film pertama yang menghasilkan 1 miliar naira atau setara dengan 1,1 juta dolar di box office domestik. Menurut pemeran film A Tribe Called Judah, Olumido Owuru, film yang bercerita tentang seorang ibu tunggal dengan 5 anak laki-lakinya yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup ini menjadi kisah umum di Nigeria. I think everybody that saw the movie just saw a bit of themselves in terms of just wanting to do whatever it takes for your mom to be happy and comfortable. Para pemain mengatakan kesuksesan film Lionheart yang menjadi film Nigeria pertama yang ditayangkan di Netflix pada tahun 2019 juga menginspirasi para sineas. We actually didn't have avenues of distribution like that. But ever since Genevieve came up and did Lion's Heart, and it just opened up, the door to Netflix and other streaming platforms, it just made people see possibilities. Tapi menurut para sineas, akses terhadap pendanaan masih menjadi tantangan, dan mereka ingin pemerintah dan lembaga keuangan Nigeria berinvestasi lebih banyak dalam industri film. There's been improvements in the cinematics, the cinematography, the lighting, so there are more opportunities, sound design, as opposed to before when it was just, get a camera, you have a story, you point and you shoot. Hasil produksi industri film serta pasar yang terus berkembang menjadi kabar baik bagi para sinias seperti Paul Cast dan juga jutaan warga Nigeria yang tengah menunggu untuk melihat film besar berikutnya ditayangkan di bioskop. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, sebelum terciptanya mesin, samudra diarungi oleh kapal layar rendah emisi. Kini sebuah kapal generasi baru memanfaatkan energi surya, samudra, dan bayu, serta membuktikan kapal modern juga bisa ramah lingkungan. Energy Observer atau pengamat energi disebut oleh para pembuatnya sebagai kapal pertama di dunia yang swasembada tanpa emisi. Kapal ini baru saja berlabuh di kota New York. It's totally different because when you arrive on this boat, you don't have any bad smell, no noise. So it's very cool to sail on this boat because you feel good because you don't have any impact on the nature. Energy Observer telah berkeliling dunia dalam 7 tahun terakhir, mencakup wilayah 65.000 mil laut tanpa setetes pun BBM. Kapal ini terselimuti lebih dari 200 meter persegi panel surya. Sisanya menggunakan tenaga angin dan air. So here we are in front of one of our two ocean wings. This is sails, but automated. And on one mast you don't have strings to hold the mast, so it can turn
360 degrees indefinitely. Namun tidak selamanya hari selalu cerah. Jika mendung, kapal ini harus mengandalkan baterai sel hidrogen. It's like a generator, but instead of diesel, it will use the oxygen from the air and the hydrogen that we provide, and it will do the reverse operation than the electrolysis, which means that from hydrogen and oxygen, we'll have electricity. Energy Observer berlayar dari Norwegia ke Hawaii dengan 50 pemberhentian selama perjalanan. Di New York, kapal ini menerima sertifikat Hari Bumi oleh PBB atas kontribusinya dalam upaya melindungi bumi. Our first mission, is completed in the sense that we have tested and proved what we wanted to do. But of course, like the raising awareness never ends, so we will keep on doing it. Energy Observer akan melanjutkan proyek dengan skala lebih besar, yakni kapal kargo dengan emisi yang sangat rendah. Dari New York City, kemudian Energy Observer akan lanjut berlayar ke Boston, kemudian lanjut ke Paris untuk turut meramaikan Olimpiade musim panas di sana. Di sana Energy Observer akan beristirahat terlebih dahulu, sementara para ilmuwan dan juga insinyurnya bersiap-siap untuk menggarap proyek berikutnya. Dari New York City, Randy Wicaksana dan tim VOA. Negara di Pasifik jadi arena rebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Tak terkecuali dengan Kepulauan Solomon yang baru saja menyelesaikan pemilu. Apalagi ini adalah pemilu pertama sejak negara itu menandatangani fakta keamanan dengan Beijing. Guadalcanal, Kepulauan Solomon, tempat pasukan sekutu unggul atas Jepang di Pasifik selama Perang Dunia Kedua. Sekarang tempat ini menjadi medan pertarungan lainnya antara partai-partai politik yang menginginkan hubungan yang lebih dekat dengan Tiongkok dan mereka yang ingin lebih dekat dengan negara-negara demokrasi barat. Di provinsi terpadat ketiga, Makira, pengamat pemilu melihat antrean panjang para pemilih. If you compare to the previous elections, the number of people turning up for vote higher than for the previous elections. Para pemilih mengatakan bahwa mereka menginginkan lebih banyak kemajuan dalam hal akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesehatan perempuan. Dan mereka menyadari pemilu ini jadi pertarungan geopolitik dua kekuatan besar. Ever since we connected with China, they helped us a lot in the development. Osem ting belum se levano ma osem. If we go towards China or Hasil penghitungan suara menunjukkan bahwa Partai Perdana Menteri Manasseh Sogavare, Our Party, yang pro-Tiongkok, gagal mendapatkan kursi mayoritas, sehingga memaksa mereka untuk membentuk pemerintahan koalisi. Tapi pengamat menilai Kepulauan Solomon belum tentu menjauh dari Tiongkok. Just because Sogavare may not win the election doesn't mean that things will shift back away from China, because we simply don't know what other players within the system China is supporting. Pemilu Kepulauan Solomon ini diamati dekat oleh Tiongkok, AS, dan mitra AS Australia karena potensi dampaknya terhadap keamanan regional. Kepulauan Solomon adalah satu dari belasan negara di kawasan Pasifik. Di kawasan ini, Amerika Serikat telah mempertegas pengaruhnya dengan sejumlah negara lain, seperti Federasi Mikronesia, Kepulauan Marshall, dan juga Republik Palau. Dengan 3 negara ini, Washington memiliki kerjasama bantuan dalam kerangka Compact of Free Association atau COFA yang telah berjalan sejak 1986. Namun Tiongkok juga terus memperkuat pengaruhnya. Dalam kunjungannya ke Pasifik baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memperingatkan agar Pasifik Selatan tidak jadi fokus persaingan AS Tiongkok. Pacific Island countries are the home of the people of this region. They are not the backyard of any major country. Namun para analis politik Amerika mengatakan bahwa kelanjutan kebijakan pro-Tiongkok Sogavare dapat menyebabkan pembatasan pergerakan kapal militer dan komersial dari Amerika dan sekutu di sekitar Kepulauan Solomon. The fact that the Chinese could have operations inside the Solomon Islands means that they would have an easier ability to surveil and to monitor U.S. and Australian and allied activity throughout the greater region. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA.
Ya pemirsa, pendapatan perusahaan menjadi salah satu indikator kondisi perekonomian Amerika Serikat di tengah berlanjutnya upaya Bank Sentral Amerika Serikat mengendalikan inflasi. Di antaranya adalah pemasukan sejumlah perusahaan teknologi yang juga menjadi cerminan langsung sehat tidaknya belanja konsumen. Laporan keuangan kuartal pertama 2024 silih berganti diterbitkan, memberi isyarat kepada Wall Street akan sehat atau tidaknya pemasukan Main Street alias ekonomi real. Sejauh ini, pemasukan perusahaan umumnya bertahan di tengah iklim usaha dengan suku bunga tinggi yang mempersulit ekspansi. Expectations are very high coming into this earnings season, and what we saw with companies beating their earnings, that they get rewarded less likely positive, and companies who miss their earnings are punished much harder than average. Setelah pada pertengahan April, bank-bank terbesar menerbitkan laporan keuangannya, jelang akhir April, giliran perusahaan-perusahaan teknologi dari Silicon Valley. Perhatian investor tertuju pada laporan keuangan raksasa teknologi yang dikenal saat ini sebagai The Magnificent Seven. Perusahaan-perusahaan ini mencakup Alphabet, induk perusahaan Google, Apple, Amazon, induk perusahaan Facebook Meta, kemudian Microsoft, Nvidia, dan juga Tesla. Pemasukan Tesla akhirnya mengecewakan, meski rencana penjualan model EV lebih murah mendapat reaksi positif dari pasar. Sebaliknya, pemasukan Meta melebihi ekspektasi, tapi terbenam oleh pengumuman pengeluaran modal ke depannya. Sementara pemasukan Alphabet dan Microsoft terangkat oleh teknologi kecerdasan buatan alias AI. I believe there is still room to grow for big tech. Unfortunately, the biggest of the big tech names, that being NVIDIA, doesn't report till May. So even if we have a couple of hiccups with respect to the other big tech names over the next couple weeks, NVIDIA can come to the rescue later in May, as they have tended to do over the course of the past year and a half. Secara umum, sebagian investor menilai pemasukan kuartal pertama mengindikasikan perlambatan ekonomi, hal yang justru kondusif bagi penurunan suku bunga oleh Bank Sentral AS atau Federal Reserve. Too good earnings could lead to concerns with the Federal Reserve staying higher for longer. So we're all rooting for good earnings. We're all rooting for a soft landing. But if earnings are too strong, that could prevent the Fed from cutting interest rates at all in 2024, which obviously would not be greeted well by the markets as a whole. 2658. Laporan terbaru Departemen Perdagangan Amerika Serikat menunjukkan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi inti atau Core PCE, indikator yang paling diacu The Fed dalam kebijakan suku bunganya, akhirnya juga masih relatif tinggi, yakni naik 2,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Sally Sregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.